rapat unit rekam medis bulan Oktober yang diselenggarakan hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 di Aula Utama Rumah Sakit Al-Ma'atab. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada rapat kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka rapat pada kali ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir di sebelah saya yaitu Ibu Ana selaku Kepala Unit Rekam Medis. Selanjutnya ada Ibu Sarah selaku penanggung jawab laporan bulanan dan rekan-rekan staf medis yang berbahagia. Pada rapat kali ini kita akan membahas tentang perkembangan unit rekam medis beserta masalah dan laporan bulanan. Kepada Ibu Ana saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah berkenan hadir pada hari ini untuk mendiskusikan tentang perkembangan, masalah, dan pelaporan pada bulan Oktober kali ini. Baik, mari kita mulai saja diskusi kali ini, dimulai dari data statistik. Kepada penanggung jawab Zahra, Saudari Zahra, dipersilakan. Baik Bu, langsung saja saya sampaikan berdasarkan data yang kami dapat di bulan Oktober, yaitu terdapat sebanyak 1.600 pasien yang dirawat inap, 8.000 pasien yang dirawat jalan. Di semua polis statistik termasuk BOR atau Bed Occupation Rate itu terdapat 78%, LOS atau Length of Stay itu terdapat 4 hari, TOI atau Turnover Interval itu 2 hari, dan yang terakhir BTO atau Bed Turnover itu terdapat 45 kali. Semuanya berada di batas normal, hanya saja BOR atau Bed Occupation Rate ini lebih tinggi. Dan menurut Departemen Kesehatan itu masih di batas normal. BOR kita cukup tinggi ya. Di ruang apa untuk BOR tertinggi tersebut? Untuk sekarang didapatkan data di ruang flamboyan Bu sekitar 82%. Apa penyebab BOR tersebut tinggi? Baik, dari data yang kami hasilkan yaitu banyak keluarga pasien yang ingin keluarga dirawat di ruang VIP. Alasan VIP inilah kenapa banyak orang yang memilih flamboyan karena memang nyaman. Ada berapa banyak tempat tidur di ruang flamboyan tersebut? Untuk saat ini terdapat 40 tempat tidur Bu di ruang flamboyan. Apa perlu Bu kita menambahkan jumlah tempat tidur agar dapat memenuhi kebutuhan ruang flamboyan Bu? Coba didiskusikan dengan kepala ruang flamboyan dan juga Anda lihat kira-kira tempat tidur tersebut apakah bisa dialihfungsikan menjadi tempat tidur di ruang flamboyan atau harus menambah jumlah tempat tidur dengan yang baru. Baik Bu, nanti akan saya diskusikan dan besok lusa akan saya serahkan datanya ke kantor. Terima kasih kepada Ibu Zahra atas laporan bulanan kali ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang perkembangan di unit rekam medis. Bagi rekan-rekan yang ingin mengemukakan pendapatnya, saya persilakan. Terima kasih, saya ingin mengemukakan pendapat tentang perkembangan di unit rekam medis. Setelah ditetapkan peraturan baru tentang menjaga kerahasiaan berkas rekam medis, beberapa pemasangan chatbox sangat direspon baik oleh semua pihak. Selain merupakan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis, ini juga merupakan langkah disiplin bagi pegawai. Setiap ingin keluar masuk harus melakukan cek log dan tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Karena masih baru dilaksanakan, maka beberapa staf ada yang mengeluh belum terbiasa menerima sistem seperti ini. Namun lambat laun akan terlaksana dengan baik. Baik Bu, saya selaku Kepala Unit Rekam Medis ingin mengusulkan apa perlu para pegawai dan karyawan ini diberi pengarahan agar lebih cepat terbiasa dengan sistem cek log tersebut. Saya rasa tidak perlu karena staf rumah sakit sudah sangat memahami cara penggunaan dari cek log tersebut dan hanya perlu membutuhkan waktu untuk terbiasa saja. Sekarang akan kita bahas tentang permasalahan yang timbul di unit rekam medis kita. Silakan bisa disampaikan Saudari Sela. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang permasalahan yang timbul, yaitu adanya keluhan dari pasien bahwa petugas pendaftaran kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dan ada juga kendala pada komputer di ruang filling, terkadang mengalami macet. Bu, boleh saya langsung?
Pelatihan petugas sangat perlu, namun membuat SOP juga sangat penting sebagai patokan petugas untuk melayani pasien yang berhubungan dengan pendaftaran, seperti respon time, sehingga membuat pelayanan pendaftaran bisa lebih cepat. Menurut saya, Bu, usul dari Nafisah ini ada benarnya. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang usulan itu? Saya setuju. Jadi untuk permasalahan yang pertama ini perlu adanya pembuatan SOP ya. Jadi bagaimana dengan permasalahan yang kedua? Saya setuju, Bu. Bagaimana dengan yang lainnya? Setuju? Setuju. Baik, kalau begitu, saya tarik kesimpulan untuk rapat bulanan kali ini, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan pada bulan Oktober, rekap rawat inap bulanan terdapat 1.600 pasien, rekap rawat jalan bulanan terdapat 8.000 pasien di semua poli statistik. BOR, TOI, LOS, BTO normal. Meski BOR juga cukup tinggi, namun masih dalam batas normal menurut ketentuan dari Depkes RI. BOR 78%, LOS 4 hari, TOI 2 hari, BTO 45 kali. Kedua, perkembangan di unit rekam medis setelah ditetapkan peraturan baru tentang menjaga kerahasiaan berkas rekam medis berupa pemasangan ceklock sangat direspon baik oleh semua pihak. Karena masih baru dilaksanakan, maka beberapa staf ada yang mengeluh belum terbiasa menerapkan sistem seperti ini. Namun lambat laun akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk yang ketiga, tentang permasalahan yang timbul, ada keluhan dari pasien bahwa petugas pendaftaran kurang profesional dan komputer di ruangan filling terkendala macet. Solusinya adalah pelatihan petugas juga pembuatan SOP tentang respon time pendaftaran. Dan yang kedua, sebaiknya dipanggilkan tukang servis komputer untuk dicek mungkin ada yang terjadi error atau bisa juga dengan penambahan memory card sebagai alat untuk menyimpan data-data yang tidak perlu. Baik, semua untuk rapat bulanan kali ini sudah selesai dan bisa saya akhiri. Untuk mengakhiri rapat bulanan pada kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pada rapat kali ini, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.